Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhdiani dengan NPM 23110.248. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang proyek UAS JST ya, tentang prediksi dataset ya, prediksi dataset. Jadi di sini saya menggunakan dataset Bitcoin. Jadi saya buka dulu. Kenapa saya pakai Bitcoin? Karena Bitcoin ini kan volatilitasnya tinggi kan. Jadi kayak berpengaruh banget gitu. Jadi menurut saya ya menarik aja gitu kan. Misalnya kita tahu bisa atau bisa memprediksi gitu harga Bitcoin yang ke depannya. Di sini saya pakai data dapatnya di Kaggle ya. Ini Bitcoin Euro. Terus ini bentar saya buka dulu. Nah, ini datanya, kolomnya ada date, open, high, low, close, objective close dan volume. Dan untuk target prediksi saya itu bagian open ya, kolom open ya, ya di sini nih, DF open. Kita lihat di sini trennya itu naik ya dari tahun 2014, terus puncaknya itu dari tahun 2018 ya, ini pas booming-boomingnya ini kripto Bitcoin. Udah kita mulai aja ya. Dimulai dari normalisasi dulu. Di normalisasi ini biar skalanya itu sama gitu loh. Diubah dari yang tadinya kayak begini nih, kebanyakan kan jadi kurang efisien, diganti jadi 0 sama 1. Nah, ini contohnya 5 data pertama setelah normalisasi. Ini nih 0000, jadi lebih cepat pas ngetrainnya itu dan lebih efektif juga. Terus ini Windows size ya atau Windows Lite. Ini untuk acuan ya atau pola dari 5 hari ke belakang itu biar dia bisa memprediksi hari selanjutnya. Di sini ada 5 hari ke belakangnya. Ini menentukan berapa hari ke belakang yang digunakan sebagai acuan. Run dulu. Nah, ini Windows Lite-nya 5 hari. Terus dan ini speed data. Jadi speed data ini kayak 80% untuk latihan, 20% untuk pengujian. 80% ini ya data yang dilatih, 20% ini kayak soal lah ibaratnya ya. Kita kayak ngasih soal ke model itu bisa nggak dia menjawabnya itu. Ya istilahnya gitulah analogi recehnya. Terus di sini ada inisialisasi ya, model model sekuensial berurutan. Kenapa nggak acak? Karena ini kan data time series kan jadi harus berurutan gitu. Sini pakai relu ya di hidden layernya. Relu ini rectified linear linear unit kalau nggak salah. Rectified linear unit fungsinya itu biar lebih efisien ya dan lebih cepat juga pas trainingnya. Terus ini ada optimizer ya, Adam. Ini paling populer nih, Adam Optimizer. Jadi dia itu kayak sopir lah istilahnya yang bisa ngatur learning rate agar lebih cepat model gitu itu bisa lebih akuratnya. Terus ini ntar parameter yang bakal dipelajari model saya ada 185. Dan ini trainingnya. Selama kita nunggu ini saya akan menjelaskan dulu di bagian training ini. Epoch itu artinya seberapa banyak modelnya itu mengebaca ya istilahnya itu. Jadi ini epochnya itu 100, jadi dia 100 kali membaca ini. Ini baru berapa nih? Baru 36 ya, 37. Terus kalau batch ini, jadi dia itu kayak ini istilahnya kayak dikelompokkan itu. Nah, dalam satu kelompok itu ada 8 data. Ya. Nah, ini nih 20% data training digunakan untuk validasi tiap epoch, menampilkan per epoch. Di 20% ini kayak ngetes itu loh. Nih kasih soalnya gitu. Saya nggak ngejawab dari hasil 80%-nya belajar itu. Tunggu lagi 97, 98, 99, 100. Dan yap, ini dia data saya ya. Jadi di sini trend loss-nya. Nah, ini kayaknya data saya ini overfitting ya. Jadi overfitting itu datanya itu terlalu banyak menghafal, tapi pas dikasih data baru dia tuh nggak bisa belajar gitu. Jadi ini contohnya nih overfitting nih. Tuh. Sebenarnya saya pengetesan saya sebelumnya itu aman nih, nggak terlalu overfitting gini. Ini parah banget overfittingnya. Kalau data saya yang pengetesan saya yang sebelumnya itu nggak seperti ini, tapi ya nggak apa-apa.
Jadi ini kayak lebih bagus lah begini. Jadi kita tahu gitu data itu bisa overfitting. Nah, itu setelah itu datanya itu di denormalisasi ya. Jadi dari yang tadinya 0 sama 1 dibalikin lagi ke nilai aslinya, ke euro aslinya. Nah, ini udah ke denormalisasi ini. Kita lihat RMSE-nya. Nah, RMSE ini root mean square error. Artinya itu kayak dari model saya sama nilai aktualnya atau harga aktualnya itu berapa gitu loh selisihnya. Jadi misalnya data aktualnya itu 5, anu model saya itu prediksinya itu 4 misalnya. Jadi itu kan 1 kan berarti selisihnya itu. Nah, ini nih seperti itulah istilahnya. Jadi nilai RMSE model saya itu 547. Jadi selisihnya 547 euro dari harga aktual atau harga aslinya. Dan ini kita bisa lihat itu di ininya. Nah, ini nih. Di perbandingan harga aktual versus prediksi model JST. Prediksi model JST saya yang warna merah ini. Jadi dia masih bisa mengikuti ya. Pun tadi ini overfitting nih kayaknya nih. Soalnya terlalu melonjak harga anunya. Validation loss-nya. Dan apakah jadi kesimpulannya apakah model JST saya bisa mengikuti apa, harga aktualnya? Jawabannya iya, meskipun ada overfitting ya. Ini dataset anu berarti modelnya ya, dari ininya. Meskipun tadi di tes saya yang sebelumnya itu aman ya. Entah kenapa ini bisa overfitting. Sudahlah ya. Jadi lebih menarik juga kan untuk dibahas gitu. Jadi overfitting gitu. Ya, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.